Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 15 Oktober 2020 adalah peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Teresia Sanchez Quepeda Davila Ahumada lahir di Avila, Spanyol Tengah pada tanggal 28 Maret 1515. Ia terkenal sebagai pembaru corak hidup membiara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Ketika berusia 21 tahun, ia masuk biara Karmelit dengan nama Teresia dari Yesus. Bersama dengan Santo Yohanes dari Salib, ia mendirikan kira-kira 20 biara di mana cita-cita Karmel sungguh-sungguh dihayati. Teresia meninggal dunia di biara Alba de Tormes pada tanggal 24 Oktober tahun 1582. Beliau dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-14 tahun 1621 sampai 1623 dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka
nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berbuatlah kebaikan. Dengan jelas dan tegas, Yesus mengecam para ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dibandingkan kebanyakan warga masyarakat, para ahli Taurat lebih mengetahui sabda Allah. Mereka lebih tahu perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mereka lebih tahu tindakan mana yang dikehendaki oleh Allah dan mana yang dilarang. Akan tetapi, mereka seringkali tidak hidup sesuai dengan pengetahuan mereka. Penampilan mereka kelihatan saleh, tetapi tidak jarang berhati jahat dan juga bertindak jahat. Penampilan saleh hanya dimaksudnya supaya dianggap baik oleh banyak orang. Saudaraku terkasih, sekarang ini sudah tidak ada lagi ahli Taurat yang sama persis seperti yang dikecam oleh Yesus. Tetapi perilaku seperti orang Farisi masih banyak. Setiap hari kita bisa melihat atau membaca berita tentang tindakan kejahatan. Ada tindakan jahat kecil-kecilan, ada tindakan jahat yang kejam dan sadis. Apakah pelakunya tidak sadar bahwa tindakannya itu jahat? Pastilah mereka sadar. Artinya, mereka tahu bahwa tindakan mereka seharusnya tidak dilakukan, tetapi toh mereka lakukan. Yang bertindak seperti ahli Taurat bukan hanya mereka. Tak jarang, kita pun sering bertindak seperti mereka. Kita melakukan sesuatu yang kita sendiri ketahui sebagai tindakan yang tidak baik. Atau kita bisa, tetapi kita tidak melakukan perbuatan baik. Saudara-saudariku terkasih, oleh karena itu, kecaman Yesus terhadap ahli Taurat dalam bacaan Injil pada hari ini menjadi teguran untuk kita. Untuk menjadi orang baik sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita, butuh banyak perjuangan. Santa Teresia yang kita peringati pada hari ini menjadi contoh bagi kita. Ketika mau masuk biara, dia dihalangi oleh pihak keluarganya. Ketika sudah di dalam biara, dia menderita sakit. Niat baiknya seringkali tidak dipahami dan tidak didukung oleh rekan-rekannya. Tetapi Santa Teresia tidak menyerah. Dia
ia mengandaikan kekuatannya pada Tuhan. Semoga kita pun demikian. Amin.